Bu Susan. Ya, silakan Mas, waktu dipersilakan. Oke. Mic saya kedengaran ya Bu Susan ya? Aman? Kedengaran Pak, jelas kok. Oke, siap. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan oleh Kemdikbud untuk berbagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan belajar bareng-bareng hari ini berkaitan dengan pembelajaran online di masa pandemi. Gitu. Jadi kami di Yayasan Guru Belajar, saya di Sekolah Lawan Corona juga, ketika adanya pandemi sekitar 16 Maret yang lalu, kami itu langsung bikin inisiasi. Inisiasinya namanya Sekolah Lawan Corona, Bapak Ibu. Nah, oke. Saya perkenalan diri dulu, nama saya Rizky Ramadhani, saya dari Yayasan Guru Belajar, saya juga seorang penggerak komunitas guru belajar di Pekalongan, ya. Saya juga saat ini juga jadi ketua Sekolah Lawan Corona, yang merupakan inisiasi untuk mengajak guru bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, efektif dan efisien. Kemudian dari sekitar tahun 2010 sampai 2017, dulu saya jadi seorang guru, Ibu. Jadi seorang guru SMA. Saat ini saya bantu teman-teman guru untuk bisa lebih berdaya dalam mengajar. Kemudian selain itu saya seorang YouTubers, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang bagaimana membuat pembelajaran yang kreatif, kebingungan mencari media ajar, terus kesulitan merancang pembelajaran yang menarik, yang seru, yang bermakna, bisa ke YouTube saya, Rizky Rahmat, nanti bisa dilihat. Dan saya juga mengembangkan YouTube untuk murid-murid. Jadi murid-murid yang punya bakat tertentu, saya ajak untuk tampil di YouTube agar dia bisa eksplorasi bakatnya. Oke, jadi terus kalau teman-teman ingin silaturahmi dengan saya, bisa di Instagram @rizkyrahmat atau Facebook Rizky Ramadhani. Oke, teman-teman semuanya, di awal saya akan ngajak teman-teman untuk main-main dulu. Coba Bapak Ibu silahkan buka menti.com. Silahkan sekarang buka menti.com, ya. Kemudian isikan kodenya 82131. Ya, 82131. Coba saya buka terlebih dahulu. 82131. Silakan buka ya, menti.com. Kemudian kodenya 82131. Silahkan buka. Saya ingin tahu terlebih dahulu. Ya. Oke, silakan buka. Nanti ada pertanyaannya, beberapa pertanyaan. Ya, 82131 kodenya. Kemudian nanti silakan bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal di bawah ini yang pernah Bapak Ibu lakukan di masa pandemi. Oke, yang pertama ini udah ada yang isi nih Bapak Ibu. Menyampaikan materi kemudian memberikan tugas, mengajak murid berdiskusi, meminta murid menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu guru inginkan. Yang paling banyak yang pertama ini, menyampaikan materi kemudian memberikan tugas, ya. Ini sesuai yang pernah dilakukan aja Bapak Ibu. Kalau misalnya pernah melakukan yang pertama, silakan isi yang itu. Kalau misalnya nggak pernah melakukan yang kedua atau ketiga, silakan juga nggak perlu mengisi itu. Yang pernah Bapak Ibu lakukan, kita refleksi bareng-bareng aja, teman-teman. Yang paling banyak adalah menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas. Kemudian yang kedua, meminta murid menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu guru inginkan juga banyak. Yang kedua yang terbanyak adalah mengajak murid berdiskusi dan memberi umpan balik. Oke, yang pertama yang paling banyak ya. Udah ada 100 orang yang mengisi, silahkan. Ini ada 700 orang yang ada di Zoom ini. Banyak sekali yang ikut hari ini, silahkan. Apakah sudah bisa sampai 500 orang yang mengisi? Bapak Ibu yang baru gabung, bisa klik ya, menti.com, seperti yang ada di atas, menti.com, kemudian kodenya 82311 ya. 82311. Oke, yang masih paling banyak adalah menyampaikan materi dan kemudian memberikan tugas. Oke, ini jawaban kedua dan tiga ini saling salib ini. Meminta murid menggunakan aplikasi, ya, kemudian mengajak murid berdiskusi itu saling salib. Oke, 328, tapi masih banyak yang pilihan pertama. Nah, sekali 172 orang kita tunggu apakah bisa sampai 300 orang yang akan mengisi asesmen kali ini. Oke, ternyata masih banyak dari kita yang yang pertama jawabannya ya. Oke, ternyata jawaban yang kedua dan tiga itu hampir sama. Oke, 34 sama, 96 orang yang isi, apakah bisa sampai
sekitar 250 deh, kita batasi 250 aja karena waktunya juga terbatas ya. Oke teman-teman, silahkan yang belum mengisi 136, 139, 140. Jadi masih banyak guru yang menyampaikan materi, kemudian meminta murid 37, kemudian 41 mengajak murid berdiskusi. Nah, jawaban kedua dan tiga itu memang saling selip di sini nih. Oke, kita tunggu sampai 250 ya Bapak Ibu, kemudian kita ke pertanyaan kedua. 233 orang mengisi, 234 orang mengisi, 236 orang mengisi, 241 banyak sekali yang mengisi. Dari 732 silakan Bapak Ibu yang belum membuka menti.com 82131 ya ininya. Oke, udah 250. Saya simpulkan ternyata selama masa pandemi ini, selama masa pembelajaran jarak ini banyak dari Bapak Ibu yang menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas. Kemudian jawaban kedua yang paling banyak adalah mengajak murid berdiskusi dan memberi umpan balik. Kemudian berikutnya adalah meminta murid menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu guru inginkan. Oke, jadi yang paling banyak adalah menyampaikan materi dan ngasih tugas ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Silakan bisa diisi. Kendala apa yang Anda hadapi dalam pembelajaran online? Penyampaian konten, kendalanya. Silakan yang lain. Berupa kata-kata aja bisa Bapak Ibu, nggak usah kalimat panjang. Kata misalnya apa kuota, sinyal, jaringan banyak nih. Jaringan, akses internet, ya, akses internet, penyampaian konten, sinyal, akses internet, paket siswa yang terbatas, penyampaian konten, sarana yang terbatas, aktifan siswa, smartphone. Jadi mungkin ada beberapa murid yang nggak punya smartphone, orang tua yang tidak support, ya, kemudian susah sinyal, akses internet, membuat media pembelajarannya susah, ya, kemudian sarannya terbatas, paket datanya susah, ya, ini juga jaringan sama sinyal ini yang paling banyak ya, HP siswa terganggu, kemudian kuota terbatas, materi yang sulit, paket data banyak ini, 115 orang mengisi, siswa tidak punya HP, aktivasi siswa, keterbatasan kuota banyak, kuota terbatas, tidak ada akses internet juga banyak. Oke, 150 orang yang mengisi. Kita nunggu sampai 250 seperti tadi Bapak Ibu. Yang paling banyak adalah jaringan internet, kemudian adalah sarananya mungkin smartphone-nya nggak ada bagi siswa, kemudian keaktifan siswa di sini juga banyak itu Bapak Ibu. Paket siswa berarti kuota ya Bapak Ibu ya. 200 orang mengisi, 202 orang mengisi. Siswa tidak punya kuota, saran terbatas, banyak sekali yang mengisi, 223 orang. Jaringan yang paling banyak ya, jaringan internet yang paling banyak. Oke. 237 orang jaringan internet. 242. Oke, udah 250. Kita simpulin Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari jawaban yang pertama, kalau aku lihat bahwa Bapak Ibu banyak yang menyampaikan materi dan memberikan tugas. Yang kedua, kendala yang paling besar adalah jaringan, ya, kuota. Kemudian adalah sarana prasarananya. Oke, itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi. Kita lanjut ke asesmen yang kedua Bapak Ibu. Ada 2 asesmen yang saya buat di sini. Nah, silahkan kembali buka menti.com. Silakan Bapak Ibu buka menti.com. Kodenya 292898. Silakan buka menti.com, kodenya 292898. Ya. Menti.com 292898. Saya akan bukakan mentinya. Coba buka yang tadi Bapak Ibu. Sebentar, saya akan ya, silakan tadi berarti yang ini media ya. Ya, kodenya. Waktunya ya, Mas? Iya, siap Bu. Waktunya kodenya 292898 ya. Oke, terima kasih Bu Susan udah diingatkan. Oke, pertama, apa yang Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran online? Kebanyakan WhatsApp plus video conference, LMS ini juga termasuk banyak. Learning management system kayak modul, kemudian Google Classroom, ya, kayak terus juga ada sekolahmu juga itu termasuk LMS. Yang paling banyak WhatsApp video conference, learning management system. Oke, masih banyak. Kita tunggu sampai 150 ya. Iya.
Oke, paling banyak WhatsApp ya, teman-teman, paling banyak WhatsApp 150. Oke. Jawaban pertanyaan kedua, alasan Bapak Ibu menggunakan media tersebut karena familiar bagi murid, karena canggih, karena banyak guru lain yang memakainya, karena fasilitas lengkap. Karena apa? Karena familiar, karena fasilitas lengkap, banyak juga karena familiar bagi murid, karena canggih, karena banyak guru yang lainnya memakainya. Oke, ternyata karena familiar bagi murid. Karena canggih, karena banyak guru lain yang memakainya. Gitu. Ya, oke, udah 150. Jadi oke, kalau dilihat tadi banyak yang memakai WhatsApp, kemudian karena familiar bagi murid ya alasannya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, saya punya cerita Bapak Ibu yang berkaitan dengan asesmen kita tadi, namanya Bu Titik Bapak Ibu. Dia seorang guru SD di Magelang. Awalnya yang dilakukan guru Titik ketika adanya pembelajaran jarak jauh kayak gini, yang dilakukan guru Titik adalah langsung ngajar gitu aja. Pokoknya hari ini anak-anak akan belajar pakai aplikasi ini. Jadi waktu itu aplikasi yang digunakan kayaknya Google Classroom sama Moodle yang dilakukan guru Titik untuk murid SD. Kemudian ketika itu dilaksanakan, yang terjadi adalah yang kenapa Bu Titik melakukan itu karena dia merasa aplikasi yang digunakan adalah canggih gitu, canggih, keren. Karena banyak teman-temannya yang pakai. Tapi ternyata ketika dia melakukan itu, melaksanakan di kelas, banyak murid-murid yang terkendala teknis, kesusahan, yang akhirnya bikin murid stres, bikin bikin harus ngobrol sama orang tua, dan orang tua juga nggak tahu apa-apa, yang orang tua juga ngeluh ke gurunya. Kemudian setelah itu guru ini ngerasa kayaknya ini nggak cocok ini apa yang saya gunakan pakai Google Classroom sama Moodle. Kemudian yang dia lakukan berikutnya adalah melakukan refleksi Bapak Ibu ini. Guru Titik melakukan refleksi apa yang seharusnya saya gunakan ya dalam pembelajaran jarak jauh gitu. Kemudian yang dia lakukan adalah bertanya pada murid, apa sih nak yang sangat familiar, ini jawaban Bapak Ibu yang kedua tadi, apa yang sangat familiar yang Anda gunakan di kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak anak-anak yang banyak memakai WhatsApp. Akhirnya pembelajaran yang tadinya pakai yang bagi guru Titik itu merupakan sesuatu yang canggih, dia turunkan pakai WhatsApp karena itu yang familiar. Ternyata ketika pakai WhatsApp, murid-murid banyak yang lebih antusias daripada yang dulu. Selain WhatsApp, tadi pertanyaan Bapak Ibu yang pertama adalah oke, udah pakai WhatsApp karena sesuai kebutuhan dengan murid. Yang disampaikan narasumber tadi juga seperti itu ya. Kemudian yang dilakukan guru Titik berikutnya adalah selain itu, jadi setelah mengajak murid berdiskusi ternyata banyak mengenai WhatsApp, jadi dia tidak sekedar hanya ngasih materi kemudian ngasih tugas Bapak Ibu. Ya, dia nggak hanya ngasih materi, ngasih tugas. Dia ajak ngobrol muridnya, diajak berdiskusi muridnya mengenai sesuatu. Ketika dia akan menyampaikan sesuatu, nggak serta-merta dia nyampein sesuatu, Bapak Ibu. Dia nggak serta-merta nyampein sesuatu. Tapi dia ajak muridnya berpikir terlebih dahulu, ajak diskusi di grup WhatsApp, gitu. Kemudian menggunakan asesmen yang sesuai dengan muridnya. Salah satunya adalah TikTok, Bapak Ibu. Guru Titik menggunakan TikTok. Jadi kalau Bapak Ibu ketik di Google, guru TikTok yang akan keluar adalah guru Titik. Gitu. Jadi guru Titik ini nggak sekedar hanya nyampein materi dan ngasih tugas, tapi dia ngajak diskusi muridnya, memahami muridnya, apa ya yang paling cocok bagi muridnya. Ternyata karena murid-muridnya banyak memakai TikTok, kemudian guru Titik ya silakan anak-anak kalau ingin misalnya mengerjakan asesmen ini pakai apapun yang kalian suka. Gitu. Ada yang pakai TikTok ini contohnya Bapak Ibu. Ini ada yang apa yang dia lakukan itu disesuaikan dengan konteks kehidupannya. Ada yang gimana caranya membantu ibunya di rumah, gimana bikin poster yang menarik bagi muridnya, membuat menu makan untuk kehidupannya. Jadi gitu, nggak sekedar ngasih tugas tapi ngajak murid diskusi. Itu yang aku lihat. Gitu. Jadi ini memahami murid kalau menurut Bapak Ibu, apa sih hal yang tidak biasa dari guru Titik? Silakan bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas. Yes. Apa hal yang tidak biasa dari guru Titik? Ya, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Apa ya kira-kira hal yang tidak biasa dari guru Titik? Gitu. Silakan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kami di kampus guru fisik Yayasan Guru Belajar dan Komunitas Guru Belajar, kami punya yang namanya Kanvas. Kanvas ini membantu Bapak Ibu bikin yang namanya rencana pembelajaran.
gini, kalau tadi Bapak Ibu lihat yang dilakukan guru titik adalah berdiskusi dengan muridnya. Nah, berdiskusi di muridnya itu kalau di Canvas itu masuk di ini kolom pertama di profil murid. Jadi guru titik yang dilakukan di awal adalah memahami muridnya itu kayak apa, sarana prasarananya bagaimana, apakah ada handphone, apakah ada kuota yang yang banyak gitu. Apakah handphonenya punya sendiri atau orang tua gitu. Itu yang dilakukan di awal. Dia memahami muridnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, setelah memahami muridnya, yang dilakukan guru titik adalah ini di tujuan pembelajaran, merancang tujuan pembelajaran yang sesuai konteks dengan muridnya, yang sesuai dengan kehidupan muridnya, gitu. Nah, kemudian bukti asesmennya, kayak tadi guru titik itu sesuaikan dengan muridnya, karena muridnya itu suka sekali dengan TikTok, makanya tadi salah satu asesmennya adalah TikTok. Kemudian berkaitan dengan kehidupan di rumah, gitu. Strategi pembelajarannya pun disesuaikan, Bapak Ibu. Ini, aku tuh inget banget, jadi guru TT itu melakukan dua strategi pembelajaran. Yang pertama, karena ada murid yang nggak punya handphone, yang dia lakukan adalah mengunjungi muridnya tersebut setiap minggu, Bapak Ibu. Sama satu lagi yang punya handphone, tapi yang punya orang tuanya, yang dilakukan strateginya adalah menyesuaikan jam orang tuanya pulang kerja. Jadi nggak harus menyesuaikan kita, gurunya menyesuaikan jam orang tuanya pulang kerja, dan yang punya handphone sendiri ya sesuai seperti biasanya gitu. Jadi itu ketika mau merancang pembelajaran jarak jauh itu kita tahu bahwa yang namanya murid itu punya berbeda-beda, ya, karakteristik yang berbeda-beda, sarana dan prasarana yang berbeda, bukan pada satu kelas yang seperti biasanya kita ada proyektor yang sama, kemudian di meja dan lain sebagainya, sarana prasarannya beda-beda, Bapak Ibu, gitu. Makanya Kanvas ini sangat akan membantu sekali, gitu. Nah, kalau di kampus Guru Cikal kita punya yang namanya strategi 5M. Jadi dimulai dari memuluskan hubungan, bagaimana memahami muridnya, bagaimana nggak sekedar hanya menyampaikan materi, tapi gimana agar si anak itu memahami konsep, gimana agar nggak sekedar ngasih nilai 80, 90, tapi bagaimana memberdayakan si anak bahwa ketika dia belajar sesuatu itu ada sesuatu nantinya dia sadar, kemudian dia mencari tahu sendiri setelah itu, membangun keberlanjutan, ngasih umpan balik, biasakan refleksi, itu yang guru titik lakukan tadi. Dia selalu melakukan refleksi di awal, gitu. Kemudian memilih tantangan, Kak. Tadi misalnya guru titik itu memberikan personalisasi berbeda-beda, tantangan yang berbeda-beda setiap muridnya. Di asesmennya, kemudian aktivitas pembelajarannya. Guru titik juga melakukan memberdayakan konteks, Bapak Ibu. Memberdayakan konteks itu memberdayakan lingkungan sekitar. Kak. Tadi guru titik melibatkan orang tua, melibatkan lingkungan sekitar, misalnya kayak tadi bikin jus, kemudian bikin menu untuk yang ada di sekitar, dan lain sebagainya. Tadi yang dilakukan ini. Nanti yang untuk lebih jelas kita akan belajar bareng-bareng. Nah ini, Susan, waktunya berapa menit lagi ya? Halo? 5 menit lagi, Pak Rizky. 5 menit, ya. Oke. Jadi ini yang kami lihat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah perbedaan antara pembelajaran sebelum COVID dan setelah COVID. Kalau dulu itu kita itu sebagai guru sangat berkuasa di kelas. Pokoknya harus pakai ini, pokoknya harus pakai itu. Sekarang nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita memaksakan semuanya harus pakai WhatsApp, semuanya harus belajar dari jam ini sampai ini, nggak bisa. Karena sarana prasarannya berbeda, kondisi murid berbeda. Yang harus kita lakukan adalah mulai berempati, mengetahui kondisi murid dengan seperti yang Bu Titi lakukan tadi, memahami profil muridnya terlebih dahulu. Kemudian, kalau dulu fokusnya itu pada guru, kita sebagai center utamanya. Kalau sekarang nggak bisa sama sekali, orang tua itu sangat berperan, gitu. Mungkin kalau kita nggak melibatkan orang tua pun akan merasa, tadi juga ada yang nulis di assessment ya, salah satu kendalanya adalah orang tua yang tidak mendukung. Nah, bagaimana membuat orang tua yang tidak mendukung menjadi mendukung? Ini PR-nya. Kalau di 5M itu memanusiakan hubungan di awal. Bagaimana caranya kita bisa mengajak orang tua untuk bisa lebih peduli dengan murid, dengan anaknya. Gitu. Nah, kalau dulu pembelajarannya itu fokus pada konten, materi gitu. Materi A, materi B, materi C. Kalau sekarang nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita fokus ke materi, udah habis duluan waktunya. Setiap hari nyampein materi ini. Nah, kalau bisa gimana caranya agar kita fokus pada kompetensi yang harus dimiliki murid. Itu yang kemudian kita bisa gabungin antar materi, antar kompetensi dasar, yang mana akhirnya tujuannya adalah murid bisa berpikir kritis, murid bisa komunikatif, murid bisa lebih berkolaborasi itu. Jadi bukan sekedar hanya menguasai konten, tapi bisa menguasai kompetensi.
Kalau dulu adalah fokus pada cara belajar tunggal karena itu tadi di kelas kan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita nggak bisa seperti itu Bapak Ibu, harus melakukan personalisasi cara kayak tadi misalnya ada pembelajaran, ada murid yang melakukan pembelajaran di jam seperti biasanya, ada murid yang melakukan pembelajaran ketika orang tua pulang, ada murid yang melakukan pembelajaran yang harus dikunjungi gurunya gitu. Oke, karena waktunya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin belajar mengenai membuat pembelajaran jarak jauh, Kanvas tadi itu bisa mengunjungi ini, bit.ly KGC RPP Merdeka Belajar. Gitu Bapak Ibu, silakan bisa mengunjungi itu. Nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana membuat RPP Merdeka Belajar. Mungkin nanti akan lebih kita bahas di sesi tanya jawab. Nah, terakhir Bapak Ibu, jadi kalau terakhir Bapak Ibu udah habis khususan? 1 menit lagi, Pak. 1 menit ya. Terakhir, kami di Yayasan Guru Belajar bikin yang namanya inisiasi sekolah lawan corona yang mengajak Bapak Ibu untuk bisa membuat pembelajaran jarak jauh. Ya, ini jadi mengajak Bapak Ibu untuk bisa bikin program pembelajaran, mengajak Bapak Ibu untuk bisa bikin RPP, mengajak Bapak Ibu untuk bisa lebih efektif membuat pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kurikulumnya Bapak Ibu. Dari belajar mengenai aplikasinya. Kalau tadi kan banyak tuh di asesmen awal kesulitan sarana prasarananya. Nah, kita akan belajar di kurikulum sekolah lawan corona. Itu. Nah, misalnya Bapak Ibu silakan berminat untuk belajar mengenai kurikulum sekolah lawan corona, bisa ngubungin nomor berikut ya. Nanti bisa dicatat atau difoto. Oke. Oke, terima kasih. Kita nanti lanjut lebih dalam di sesi tanya jawab ya, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Tadi ini ada hal yang menarik yang disebut 5M tadi ya. Memanusiakan hubungan tadi, memahami konteks, memahami konsep, membangun keberlanjutan gitu ya. Ya, Bu, benar. Itu hal yang cukup menarik diterapkan untuk pembelajaran jarak jauh ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kita akan berlanjut ke pembicara kita berikutnya. Ade Wada sudah siap? Ya, Ibu. Boleh, silakan. Ya, boleh langsung memaparkan adik Wada. Interupsi sedikit Mbak Elizabeth, itu seperti di ruangannya Ade Wahda itu ada 2 device yang akses ke yang sama. Iya. Yang satu yang tidak dipakai volumenya dikecilkan biar nggak ada feed itu. Atau boleh menggunakan headset mungkin. Kita masih tunggu Wada untuk share screen ya. Di-unmute dulu, Nak. Boleh di-unmute? Ya, sudah. Ya. Sudah. Baik. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama, kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber pada kegiatan webinar hari ini. Di sini saya akan mengangkat atau membagikan atau men-share pengalaman pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Ini sesuai pengalaman saya. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita akan masuk ke bagian isinya. Yang pertama,
Di sini saya telah menyiapkan pengertian COVID-19 seperti Bapak dan Ibu yang telah ketahui, mungkin sudah tahu bagaimana atau apa sebenarnya COVID-19 itu. COVID-19 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut juga sebagai SARS-CoV-2 adalah suatu virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan manusia, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan lanjut ke halaman yang kedua. Di sini ada kondisi. Pertama, Februari di tahun 2020, itu murid-murid atau saya dan teman-teman melaksanakan kegiatan sekolah seperti biasanya atau normal. Saat itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 sedang menyiapkan masa-masa ujian atau sedang mempersiapkan diri. Selang berapa lama, Maret tahun 2020, pemerintah Sulawesi Tengah khususnya telah mengeluarkan PSBB atau disebut juga dengan pembatasan sosial berskala besar, dan itu membuat siswa memulai belajar di rumah karena sekolah ditunda. Ketika siswa mulai belajar di rumah melalui sistem daring, itu benar-benar tidak terbiasa bagi kita karena pertama kalinya menggunakan sistem daring. Itu sama seperti situasi yang baru bagi kita, situasi yang baru, mengalami kesulitan. Teman-teman saya dan saya juga mengalami kesulitan belajar daring karena ini pertama kali kita menggunakan aplikasi. Contohnya yang kita gunakan adalah aplikasi Zoom, aplikasi WhatsApp, aplikasi Google Classroom, dan itu gimana sih cara pengaplikasiannya, gimana cara pakainya, kira-kira kita kesulitan apa enggak gitu. Banyak kesulitan saja sih Pak pas masa-masa bulan pertama melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Kita akan masuk ke bulan April, itu adalah bulan kedua kita melaksanakan belajar di rumah. Sudah seiring hari-hari berjalan, sudah merasa terbiasa belajar daring, media daring itu sudah mulai terbiasa karena ngerasakannya lebih enakan, lebih oke begitu, lebih produktif juga khususnya kepada saya karena setiap harinya jadi per part time itu lebih terurutan dan nggak berantakan. Terus ada nih kelebihan yang saya rasakan ketika belajar online di rumah atau belajar melalui sistem daring yang yaitu mencegah penyebaran COVID-19 dengan belajar di rumah. Ya, jadi nanti baru tahu nih kalau ternyata tuh kalau di luar belajar di sekolah atau seperti keadaan normal seperti biasa justru membuat penyebaran COVID-19 di sekolah itu menjadi lebih cepat, lebih meningkat gitu. Jadi ini kita belajar di rumah menjadi tahu pencegahan penyebaran COVID-19 itu justru lebih baik kita di rumah aja gitu. Lebih aktif belajar dengan media daring. Iya. Di bulan April justru makin aktif, makin semangat, makin konsisten, jadi nggak ada berhamburan atau belajarannya susah gitu. Jadi lebih enak sih Pak. Saya akan masuk ke bulan Mei tahun 2020, itu bulan ketiga kita melaksanakan belajar melalui media daring atau online. Nah, masuk bulan Mei ternyata nggak kerasa cepat banget gitu. Hari-harinya ternyata udah ujian semester, udah selesai malah. Dan pas ujian semester itu kayak bisa nggak ya gitu. Karena ini pastinya ada di lingkungan rumah juga, bukan di sekolah, jadi merasa kayak susah apa enggak. Ini pengumpulan tugas seperti biasa kita diberikan materi, kita belajar seperti biasa, kita mengumpulkan tugas, dan tugas-tugasnya ini alhamdulillah semua bagus, semua nggak ada, sebenarnya ada juga yang nggak mengumpulkan tugas, cuman Bapak dan Ibu guru kami di SMK Negeri 2 Palu benar-benar bisa memberikan kemudahan untuk kita buat mengirimkan tugas, memberikan kita atau pertama Ibu dan Bapak menanyai kita dulu bisa dikirim lewat mana gitu, kita bisa lewat WhatsApp atau bisa juga lewat Google Classroom, kan itu dipermudah. Tapi biasa ada juga nih Pak dan Ibu, ada kendala jaringan internet. Nah, kendala jaringan internet ini sebenarnya ini adalah hal yang biasa, hal yang dasar, cuman
pasti ya beberapa murid atau semua murid pernah mengalami ini, kendala jaringan internet. Namun ternyata itu nggak membuat atau nggak mendorong sekali gitu penyebab kita mengirim atau belajar jadi sulit gitu. Justru Bapak dan Ibu lebih membantu, lebih mendukung gimana mudahnya dan nggak menyulitkan kita di saat kondisi yang seperti ini khususnya. Cuman berharap semoga cepat berlalu di masa pandemi COVID-19 ini dan dapat bersekolah seperti biasa, seperti normal ya Pak. Nah, yang terakhir ini biasanya mungkin bukan cuma saya sendiri, kesiangan masuk kelas online ya. Ya, kesiangan. Jadi kita itu kan ada jadwal sudah berurutan ya. Dan masuk ketika contoh jam pertama masuknya jam 8 pagi kita mulai absen. Nah, ketika absen kita diberikan materi, mulai belajar lewat Zoom begitu, itu biasanya apalagi terkhusus saya biasa lambat atau kesiangan bangun pagi dikarenakan ya kebiasaan buruk yang suka begadang atau hal-hal lain yang dilakukan ketika malam hari, itu membuat saya kesiangan ketika masuk kelas online. Dan itu sebenarnya nggak gitu sering juga Pak, jadi jarang, mungkin sekali atau 3 kali pernah kesiangan, dan guru dan bapak guru tidak pernah atau marah gitu, justru membantu dan nggak buat kita kesusahan. Jadi itu benar-benar membantu sih, senang sih. Bagaimana pembelajaran daring, efektif atau tidak? Kalau menurut pendapat saya dari pengalaman yang saya alami selama masa pandemi COVID-19 itu tidak begitu efektif. Alasan pertama karena face to face lebih menyenangkan. Terus di masa pandemi ini pemberian tugas kayaknya lebih banyak. Kayak sehari itu lebih banyak banget tugas kirim, dikasih, dan pemberian materinya terbatas. Pemberian materinya terbatas karena nggak tahu juga, pokoknya kita ngerasa bahwa pembelajaran daring itu lebih efektifnya ketika face to face dijalankan ketika di sekolah. Tapi bukan berarti ketika kita melalui media daring ini itu nggak bagus atau tidak efektif. Hanya saja bagi saya atau menurut saya sendiri lebih nggak efektif saja. Mungkin teman-teman lain merasa lebih enakan sebenarnya di rumah karena lebih banyak meluangkan waktu sama keluarga, lebih rileks, lebih santai belajarnya, nggak banyak beban atau apa gimana gitu di sekolah. Jadi itu lebih kepada teman-teman gimana pendapatnya. Kalau pada saya sendiri merasa nggak begitu efektif, lebih efektif lagi kalau di rumah atau face to face. Jadi ini terbatas waktu bertanya saat online ini. Ya. Kalau menurut saya, menurut dari pengalaman saya, terbatasnya waktu itu karena mungkin daring, tapi bukan jadi alasan gitu. Kalau daring itu jadi nggak bagus belajarnya, bukan karena begitu. Mungkin cara menurut saya sendiri, ketika face to face malah waktu bertanya kepada guru jauh lebih enak, lebih memadai, lebih oke, dan nggak ada mungkin adalah sedikit kendala ketika belajar online. Mungkin kepada teman-teman yang lain juga merasa ada yang begitu, atau justru merasa bahwa pembelajaran daring ketika di rumah atau melalui media internet atau daring merasa jauh lebih enak dan menyenangkan. Namun bagi saya lebih efektif ketika face to face saja. Jadi gimana Ibu Susan, waktu saya ini sudah habis atau belum ya? Oke, masih ada waktu 3 menit lagi. Sudah selesai pemaparannya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Sudah ya? Oke, baik. Makasih Wada. Ada pesan? Ya, ada pesannya sedikit boleh. Untuk semua ya. Ini hanya sesuai dengan apa yang saya rasakan saja. Kepada teman-teman yang sama menjalani keadaan seperti saya juga, diharapkan ya sabar dan jangan cepat bosan-bosan lah ya. Karena kita juga nggak ada yang minta keadaan seperti ini di pandemi COVID-19. Jadi semangat belajarnya dan salam sehat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.